bisa kena denda. Ini yang harus kamu tahu tentang PPh pasal 26. Hai semua, perkenalkan saya Afifi Nudita dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1122116694, mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Widya Stuti. Hai Sobat Pajak, kamu pernah dengar tentang PPh pasal 26? Yuk kita bahas. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. Nah, yang dikenai pajak ini adalah orang pribadi atau badan usaha dari luar negeri, misalnya seperti konsultan asing, pemilik hak cipta atau paten, dan investor luar negeri. Oke, saya punya contoh sederhananya. Misal di perusahaan Indonesia membayar royalti ke perusahaan di Amerika. Nah, sebelum dibayarkan, perusahaan Indonesia wajib memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan tersebut. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, berapa ya Kak tarifnya? Oke, secara umum tarif PPh pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto. Tapi tarif ini bisa lebih rendah jika negara asal penerima penghasilan punya perjanjian penghindaran pajak berganda yang biasa disebut P3B dengan Indonesia. Lanjut, kita ke syarat agar bisa dapat tarif P3B dan kapan PPh 26 harus disetor dan dilaporkan. Syaratnya penerima penghasilan wajib harus menyerahkan surat keterangan domisili. Dan untuk PPh 26 paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya dan paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya ya. Di sini ada jenis-jenis penghasilan yang dikenai PPh 26 antara lain dividen, bunga, royalti, imbalan jasa, sewa, premi asuransi dari luar negeri, dan penghasilan lain dari Indonesia. Kenapa ya Kak PPh pasal 26 itu penting? Oke, karena PPh pasal 26 adalah bentuk kontribusi dari pihak asing atas penghasilan yang mereka terima dari Indonesia. Dan bagi perusahaan di Indonesia, ini adalah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi agar tidak kena sanksi. Jadi pastikan kamu tahu kapan harus memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 26. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.